Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat tahun baru bagi yang merayakan. Pada kesempatan sore hari ini seperti tadi disampaikan oleh Mbak Yeye bahwa kami akan menyampaikan uraian terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Seperti tadi telah disampaikan oleh Mbak Yeye juga bahwa pada hari ini kita akan sampaikan yang pertama-tama adalah terkait dengan kronologisnya, di mana sejak beberapa bulan yang lalu itu ada informasi dari masyarakat kepada kami terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian juga adanya infrastruktur di wilayah tertentu di Sumatera Utara, kualitasnya yang memang kurang bagus, sehingga diduga ada tindak pidana korupsi pada saat pembangunannya. Berbekal dari laporan informasi tersebut dari masyarakat, kemudian KPK menurunkan tim tentunya dan memantau pergerakan yang kemudian juga di pertengahan tahun ini ada beberapa proyek jalan, ya, khususnya ini jalan, ada beberapa proyek jalan di Sumatera Utara. Nah, sekitar awal minggu ini diperoleh informasi ada kemungkinan pertemuan dan juga terjadi penyerahan sejumlah uang. Kami sudah mendapatkan informasi ada penarikan uang sekitar 2 miliar dari pihak swasta yang kemungkinan besar uang 2 miliar ini akan dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu, di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek, ya, terkait dengan pembangunan jalan. Kemudian kami melakukan pemantauan, tim melakukan pemantauan dan bergerak ke sana pada sekitar malam Kamis. Kasus korupsi proyek jalan di Sumut menyebabkan kerugian negara hampir sekitar 232 miliar. Kualitas infrastruktur menurun karena kontraktor dipilih berdasarkan korupsi, bukan kemampuan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah yang dapat menurunkan partisipasi warga jika dibiarkan praktik korupsi ini bisa menyebar ke sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus memiliki komitmen untuk menjaga integritas dan menghindari korupsi. Antara lain, pertama, patuhi SOP pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Gunakan proses lelang terbuka dan transparan. Hindari pilih-pilih kontraktor berdasarkan relasi dan pribadi. Yang kedua, tolak setiap bentuk gratifikasi. Bila menerima pemberian dari vendor atau kontraktor, segera melaporkan melalui mekanisme gratifikasi resmi. Yang ketiga, ada aktifkan audit internal dan whitelist blowing system. Dorong audit rutin dan laporkan setiap indikasi pelanggaran melalui saluran aman dan resmi. Yang keempat, ada bangun budaya kerja berintegritas. Tingkatkan pemahaman anti korupsi lewat pelatihan, diskusi dan komitmen bersama di lingkungan kerja. Yang kelima, ada pahami konsekuensi hukum dan etis. Apa itu? ASN yang terbukti korupsi dapat menghadapi sanksi berat, bermaksud pemecatan dan penjara. Ini bukan sekedar teori. Jadi ASN harus menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih. Dengan menerapkan 5 langkah tersebut, diharapkan ASN bisa berperan penting dalam mencegah korupsi, membangun infrastruktur berkualitas, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara.